Bismillahirrahmanirrahim. Qulna, kami telah katakan, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, jami'an, semua, fa imma, maka jika, ya'tiyannakum, telah datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk, faman, maka barang siapa, tabi'ah, mengikuti, hudaya, petunjukku, fala, maka tidak ada, khaufun, rasa takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa serta iblis laknatullahi alaih untuk turun ke alam dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada mereka bahwa akan ada petunjuk yang akan membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke dalam surga. Maka jika mereka mau mengikuti petunjuk itu, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Maka walaupun Nabi Adam alaihi salam keluar dari surga dan kemudian mendiami bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan petunjuk yang akan membimbing mereka. Dan inilah kelompok pertama yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Satu kelompok yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pertama, Nabi Adam alaihi salam termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikuti petunjuk semenjak diturunkan ke bumi. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya petunjuk lalu dia mengikuti petunjuk itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus seluruh kesalahannya dan dia
akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku. Dalam firman-Nya, jika datang petunjuk dariku, maka ini memberikan isyarat bahwa hidayah itu, petunjuk itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya sebagai penyampai ataupun perantara dari petunjuk itu dan tidak bisa memberikan petunjuk. Maka mintalah selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hambanya adalah berupa Alkitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan petunjuk itu kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini, orang yang mengikuti petunjuk tidak ada rasa takut atas perkara yang akan terjadi di dunia sampai di akhirat, dan tidak akan bersedih hati atas perkara buruk yang sedang terjadi berupa takdir yang dialaminya ketika di dunia. Mereka akan tenang dalam urusan akhirat dan mereka tidak akan ambisi dalam mengejar urusan dunia. Maka orang yang mengikuti petunjuk itu pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran yang kelima dari ayat ini. Ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mengikuti petunjuk akan mendapatkan ketenangan hidup. Orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan hidup, terhindar dari rasa takut dan sedih, adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dengan keikhlasan dan kesenangan hatinya. Mereka menikmati dalam mengikuti petunjuk itu dan tidak terbebani dengan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya dijalani dengan rasa ringan dan senang. Maka untuknya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.